Episode 28. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 siang di kediaman nona artis yang begitu mewah, berkumpul para dayang dan nona bosnya itu. Aduh, aku khawatir sama saya. Kira-kira sedang apa ya dia sekarang? Apa dia bisa melewati sidang itu? Diana yang duduk di samping Bobby di sofa ruang keluarga bersama para tim. Kamu pikir nona bos itu anak kecil apa? Tidak usah khawatir, dia itu wanita hebat. Ya, walaupun agak sedikit manja sih. Titah Arman sambil terus mengunyah keripik kentangnya. Lagian, kalau kalian ikut juga emang bisa membantu dia sidang. Nggak juga kan? Sambung Rifki. Ya, seenggaknya kita ada di samping dia sebelum melakukan sidang. Tambah Bobby yang memiliki perasaan yang sama dengan Diana. Sangat khawatir sama nona bosnya itu. Ini pertama kalinya nona bosnya itu melakukan sesuatu tanpa ditemani kedua asistennya yang begitu setia. Ya sudah, daripada kita berandai-andai, berpikir tidak jelas, mending telepon saja. Ide dari Agus. Oh iya ya, kenapa aku tidak berpikir sejak tadi? Diana segera menggeser jempolnya. Gimana, masuk nggak? Tanya Bobby. Iya, tapi kok nggak diangkat ya? Diana mengulang lagi panggilannya. Dari tempat yang berbeda, terdengar dering HP dari dalam tas branded yang terletak di atas meja. Suara itu sempat berhenti dan berdering kembali yang membuat seorang atasannya dan bawahannya dalam ruangan itu saling menatap. Tidak mungkin mereka menyentuh tas dengan kode H itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Si putri tidur mulai menggeliat mendengar dering HP-nya. Bruk! Au! Memegang kepala dan lengan atasnya yang terasa sakit karena terjatuh ke lantai. Refleks Bapak Komandan berlari ke arahnya, ingin menolong tapi menghentikan langkahnya tepat di atas nona yang sedang terjatuh tersebut. Mengurungkan niatnya untuk menyentuh gadis itu, sementara sang ibu polwan hanya terdiam tak dapat bergerak karena laptop dan beberapa kertas di pangkuannya. Raut wajah antara kaget, kasihan, lucu dan melihat momen sang nona artis yang jatuh dari sofa. Siapa sih yang memindahkan tempat tidurku? Berteriak sembari duduk di lantai menyandarkan tubuhnya di kaki sofa. Sepertinya dia belum sepenuhnya sadar. Membuka pelan-pelan matanya melihat dari bawah ke atas. Sosok berseragam coklat tapi berkaca pinggang. Berteriak histeris. Hei, apa yang kamu lakukan padaku? Duduk ke atas sofa dengan memeluk bantal sofa, menutupi dadanya dan menatap tajam lelaki yang berdiri di hadapannya itu. Apa lelaki yang sudah membuat sesuatu padanya? Sepertinya dia baru sadar, setengah dengan separuh isi otaknya berpikir kemana-mana. Dasar wanita aneh, gumam Rangga, mengembalikan sedikit kepalanya dan melihat seorang wanita muda berseragam lengkap. Oh my god, bodoh, berbicara dengan dirinya sendiri sembari mengangkat bantal menutupi wajahnya. Sang atasan dan bawahan itu tersenyum melihat tingkah malu nona artis yang sepertinya sudah sepenuhnya kembali ke dari dunia mimpinya. Sudah berapa lama aku tidur? Sungguh sangat memalukan, gumam Asia. Aku ingin ke toilet. Menurunkan sedikit bantalnya hingga ke bawah hidung mencoba berbicara. Silahkan nona, jawab Rika Arinda. Nona cantik itu segera berdiri dan memakai sepatu berjalan menuju sebuah pintu di sudut ruangan. Beberapa menit di dalam, ia menatap sofa yang sudah kosong. Pandangannya seperti mencari sesuatu. Dia sudah kembali ke ruangannya. Namanya Rifka Arinda. Kalau bertemu dia, maka berterima kasihlah kepadanya karena hari ini dia menghabiskan sebagian waktunya di dalam ruangan ini hanya untuk menjaga putri tidur, ucap Rangga. Asia sangat kesal mendengar itu. Rasanya ingin menerkam manusia.
Lalu, kenapa Mas tidak membangunkanku? Sedikit menaikkan nada tinggi. Dasar tidak tahu. Berterima kasih. Sudah syukur aku tidak memasang tarif di sofaku. Bernada pelan dengan tatapan yang masih fokus di layar di hadapannya. Apa? Jangan untuk membayar sofa. Bahkan aku bisa membeli gedung ini. Hei Nona Bilioner, tidak usah menampakkan kekuatanmu di sini. Rangga yang sangat jengkel mendengarnya. Maksudku, Asia merasa malu dengan ucapannya sendiri. Menyebalkan. Kenapa Mas tidak membangunkanku? Aku sangat kesal padamu. Bagaimana jika tadi aku terlihat sangat buruk? Bagaimana dengan wajahku? Modelku tidur? Apa aku mendengkur? Kamu sangat menyebalkan, Mas. Berteriak-teriak di depan Mas Rangga. Rangga tidak bisa lagi menahan tawanya. Hei, kenapa kamu menertawaiku? Apa betul aku terlihat sangat buruk? Sungguh memalukan. Berteriak menutup wajahnya. Kamu cantik. Berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar sembari membuka lembaran demi lembaran kertas halamannya. Hah? Mas ngomong apa barusan? Asia mendengar samar-samar suara Rangga. Periksalah teleponmu, sejak tadi berbunyi. Entah, ada berapa banyak panggilan yang tak terjawab. Asia mengambil handphone dan menggeser layar turun dengan jemarinya lembut, tidak menelpon balik, hanya mengirim pesan. Permisi komandan, Adit masuk membawa nampan. Pak Adit, tegur Asia. Aduh, kakak ipar, panggil Adit saja, seperti tadi kan lebih enak. Hobi sekali kamu membuat teh. Sepertinya seperti biasa Rangga sudah tahu maksud dibalik teh itu. Sejak tadi aku ingin masuk komandan, tapi pintunya terkunci. Aku lihat Berkarinda keluar, jadi aku langsung membuat teh dan membawakan. Kasihan kan kakak ipar, sejak tadi hanya duduk saja. Andai saja kamu tahu, kalau sejak tadi dia hanya tertidur, gumam Rangga. Ayo Dit, duduk sini. Rangga menatap Adit dengan tajam. Aku duduk di sini saja. Silahkan diminum kakak ipar. Kamu baik sekali Adit, sejak awal aku memang tidak percaya kalau kamu itu polisi yang kejam. Hah? Kaget dan menatap Rangga yang juga melotot kepadanya dan tersenyum dengan sekali tarikan bibir saja. Awas saja kamu komandan mengataiku kejam. Sudah banyak usaha. Sudah nggak usah bahas itu, aku juga nggak akan percaya. Oh ya, aku senang kamu kesini soalnya di ruang ini seperti tidak ada orang yang bisa aku ajak bicara. Hehehe, iya kakak ipar. Oh ya, sebenarnya aku kesini cuma ingin bilang kalau Bapak Kapolres sudah tiba dan sidang akan dilakukan setelah sholat zuhur. Baguslah, biar Bapak Kapolres bisa segera mengeksekusi orang yang sangat angkuh dan manja ini. Ucap Rangga tanpa ekspresi bercanda. Asia seperti merasa hidupnya akan berakhir kejam sebentar lagi. Tenang saja kakak ipar, ini tidak seperti yang kakak ipar bayangkan. Tidak usah memberikannya ucapan hangat untuk menenangkannya, toh sebentar lagi dia juga akan menjalaninya. Ucap Rangga. Asia diam sejenak dan meminum tehnya, seolah-olah tidak mendengar ucapan Rangga. Hei Dit, saat ini aku hanya mempercayai ucapanmu. Permisi komandan, di luar banyak wartawan yang menunggu. Komandan dan Nona Asia. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.